Hilirisasi menjadi amanah undang-undang dan juga termaktub dalam Akta Cipta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi dari sekian banyak kekayaan mineral di Indonesia seperti nikel, tembaga, dan timah, hilirisasi batubara nampaknya masih jauh panggang dari api. Sejauh ini baru 7 perusahaan yang diwajibkan melakukan hilirisasi batubara di Indonesia dengan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B. Generasi pertama ini diwajibkan melakukan hilirisasi agar mendapat izin perpanjangan melalui skema izin usaha pertambangan khusus IUPK. 7 perusahaan tersebut adalah PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Primakol KPC, PT Adaro Andalan Indonesia, PT Kideko Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, PT Tanito Harum, dan PT Berauko. Meski demikian, dalam pelaksanaannya ke-7 perusahaan tersebut masih mengalami sejumlah kendala, sehingga masih diperlukan diskusi lebih lanjut mengenai implementasi dari proyek hilirisasi batu bara. Nah, ini sampai sekarang memang masih memiliki beberapa kendala. Sampai sekarang masih ada diskusi-diskusi yang perlu, tetapi ini juga sudah menjadi atensi dari dan disupervisi oleh KPK. Lanjut. Ini Pak, 7 yang mempunyai kewajiban untuk hilirisasi, yaitu Arutmin Indonesia rencananya menjadi metanol dan amonia, KPC metanol, Adaro metanol dan DME, Kideko Jaya Agung ini listrik, dan untuk tahap komersial tahap kedua ini amonia dan urea, kemudian MHU semikokas, Tanito Harum juga semikokas, dan Berauko metanol. Jadi mengapa hilirisasi batubara di Indonesia masih mandek? Ada banyak alasannya, mulai dari investasi, teknologi, hingga sumber daya manusia. Di Indonesia dulu pernah ada rencana investasi hilirisasi batubara menjadi DME melalui perusahaan asal Amerika Serikat bernama Air Products yang kemudian tidak berlanjut. Ada pihak yang pengusung teknologi, yaitu Air Product, itu menarik diri. Ya. Tetapi memang kami melihat kerjasama pada tahap pertama antara PTBA, kemudian juga dengan Air Product dan juga Pertamina sebagai penyalur nantinya, ini struktur biayanya menurut kami masih kemahalan di bidang teknologinya itu. Nah, inilah yang masih menjadi kendala. Jadi kalau ditanya apa sih menjadi kendala di dalam hilirisasi, teknologi, kemudian investasi, ya. Dan bagaimana kita untuk menuju kepada cost yang paling visible untuk dikembangkan. Karena kalau pada akhirnya ketika dilakukan hilirisasi tetapi kemudian high cost, ya menurut kami tidak baik juga gitu. Kita harus mencari kurang menarik ya. Kita harus mencari teknologi yang mana yang paling murah dan memberikan nilai ekonomis seperti itu. Bambang pun mendorong agar Indonesia memperluas beragam opsi hilirisasi batubara, tak hanya produksi di metal ether atau DME. Kita ini harus banyak kawan, harus juga mainnya lebih jauh. Jadi sehingga referensi kita bertambah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, referensi kita tuh cuma satu di dalam DME, yaitu Air Product. Nah, kami mendapati bahwa sebetulnya banyak juga negara-negara lain yang menguasai teknologi di dalam gasifikasi. Dan kami mendapati misalkan beberapa waktu yang lalu salah satu perusahaan dari China ya paparan kepada kami bahwa gasifikasi yang mereka lakukan itu bukan hanya DME saja, tetapi juga pada gas yang lainnya gitu loh. Jadi mereka mengatakan ini namanya coal chemical. Ya. Coal chemical. Dari coal chemical itu mereka membuat beberapa turunan-turunan. Lalu kemudian yang namanya gas dari batu bara ini, apalah namanya, mereka sempat mengatakan ini LPG, walaupun saya belum terlalu yakin ini LPG, tapi dia mengatakan bukan
DME juga. Nah ini mereka sudah melakukan itu dari 15 tahun yang lalu. Di tengah penantian hilirisasi batu bara, ternyata pelan-pelan sudah dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang BUMN, yakni PT Bukit Asam Tbk. PTBA sudah mulai melakukan pilot project mengubah batu bara menjadi kolait untuk menjadi artificial graphite, salah satu bahan baku baterai listrik. Di hadapan Komisi 12 DPR RI, PTBA blak-blakan mengungkap arah hilirisasi ke dalam 3 jalur utama, yakni gasifikasi, karbonisasi, dan ekstraksi. Sedangkan yang warna biru itu merepresentasikan produk-produk yang sedang kami kembangkan dan kami teliti lebih lanjut seperti DME, SNG, artificial graphite, anodasit, dan asam human. Nah, sementara yang kotak abu-abu itu menunjukkan inisiatif masa depan produk potensial yang kami nilai layak untuk dijajakin lebih dalam tentunya ke depannya. Nah, seluruh inisiatif hilirisasi ini kami pusatkan di kawasan industri Tanjung Inim. Ini sebuah kawasan yang kami bangun terintegrasi di mulut tambang dengan dukungan penuh dari kementerian dan lembaga terkait. Dari sisi pengusaha swasta, Bayan Resources pernah mencoba mempelajari proyek gasifikasi dari China. Dilihat dari sisi geografis, hilirisasi batubara menjadi DME kurang cocok untuk tambang yang jauh dari laut. Idealnya mungkin DME gitu, atau coal gasification idealnya di tambang yang dekat dengan laut gitu ya, dengan pelabuhan laut gitu ya. Nah itu kan berpengaruh juga terhadap biaya dan kepastian ya, keamanan dalam berproduksi. Nah untuk Bayan sendiri ya lokasinya kita jauh dari, kita in the remote area gitu. Jadi memang mungkin tidak cocok untuk dilakukan DME gasifikasi, namun mungkin lebih cocok hal yang lain, misalkan seperti mulut tambang ya, atau misalkan untuk dilakukan pencampuran ataupun melakukan underground mining ya, lebih kepada, jadi karakternya akan berbeda-beda gitu untuk tambang yang cocok untuk dilakukan hilirisasi seperti coal liquefaction ataupun coal gasification. Oke, baik. Pembangunan proyek hilirisasi merupakan amanah dari Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sebagai salah satu negara penghasil dan pengguna batu bara terbesar di dunia, lantas kapan hilirisasi batu bara bisa benar-benar terrealisasi?